Setelah 2 periode menjadi presiden, Jokowi kini mulai menapaki babak baru dalam karir politiknya. Bukan lagi sebagai presiden, tapi sebagai sosok dengan pengaruh besar yang tetap ingin berada dalam pusaran kekuasaan. Pasca berpisah jalan dengan PDI Perjuangan, mulai muncul berbagai spekulasi. Apakah Jokowi akan masuk ke partai lain, atau bahkan membentuk partai baru? Jokowi sempat diisukan akan bergabung ke sejumlah partai besar seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, hingga PAN. Bahkan beberapa di antaranya memberi sinyal terbuka, menawarkan posisi strategis jika Jokowi bersedia bergabung. Namun hingga masa jabatannya sebagai presiden berakhir, tak satu pun dari tawaran itu yang diambil. Sebaliknya, sempat terdengar wacana bahwa Jokowi berencana membentuk partai baru, partai super terbuka, atau partai super TBK, sebagai kendaraan politik untuk tetap eksis, sekalipun tak lagi menjabat. Terlebih, melihat situasi politik saat ini, mungkin membangun partai dari nol terlalu berisiko. Di titik inilah Partai Solidaritas Indonesia, PSI, jadi pilihan rasional, mengingat Jokowi memiliki kedekatan dengan PSI. Perlu diingat, keluarga Jokowi kini memegang peran penting dalam politik nasional. Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, Bobi Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara, dan Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dengan pengaruh yang besar, rasanya tak berlebihan jika Jokowi mempertimbangkan untuk mengambil alih Partai Solidaritas Indonesia. Partai yang saat ini belum berhasil menembus parlemen menempatkan wakilnya di DPR. Jokowi tahu betul, tanpa kendaraan politik yang kuat, sangat sulit menjaga posisi keluarga dan pengaruhnya. Kegagalan PSI di 2024 mengharuskan Jokowi harus turun tangan, langsung menjadi Ketua Umum PSI, untuk menyusun ulang skenario dan strategi besar menuju 2029. Tujuannya jelas, mengamankan posisi Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat Wakil Presiden, dapat maju sebagai Capres pada Pilpres 2029. Dengan menjadi Ketua Umum PSI, Jokowi bisa, pertama, menyamakan posisi dan langkahnya dengan mantan presiden lain, seperti SBY dan Megawati, yang tetap memimpin partai pasca tidak lagi menjabat presiden. Kedua, menjaga eksistensinya agar tetap relevan sebagai pemain kunci dan berpengaruh di pusaran politik nasional menuju 2029. Ketiga, meningkatkan posisi tawar dengan kekuatan politik lainnya di tengah berbagai tekanan politik yang dihadapi diri dan keluarganya setelah dirinya tidak lagi berkuasa. Keempat, membesarkan PSI menjadi kekuatan politik baru yang bisa digunakan sebagai alat tawar politik. Menjadikan PSI agar dapat menjadi lebih siap menghadapi kontestasi pemilu 2029 dan menjadikan PSI lolos parliamentary threshold. Kelima, melindungi posisi Gibran Rakabuming Raka dari ancaman pemakzulan yang mulai ramai disuarakan, termasuk dari Forum Purnawirawan TNI. Keenam, mengamankan dan menguatkan dukungan dari parpol-parpol lain untuk memastikan pencapresan Gibran Rakabuming Raka. Ketujuh, memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dukungan dan backup politik kuat menuju kursi RI 1. Dengan sumber daya politik yang masih besar, dari popularitas, jaringan relawan, hingga dukungan finansial, Jokowi bisa menjadi daya dorong besar bagi PSI untuk naik kelas dan menjadi kekuatan politik baru yang serius. Bisa dibilang, Jokowi sedang merancang skenario besar. Bukan hanya untuk dirinya tetap diperhitungkan, tapi agar Gibran Rakabuming Raka bisa melangkah lebih jauh dari wakil presiden menjadi calon presiden. Maka tak heran, meskipun Jokowi tak lagi menjabat presiden, gerak-geriknya masih sangat politis, penuh perhitungan, dan terhubung erat dengan satu tujuan utama: menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2029. Jokowi mungkin telah melepas jabatan, tapi belum melepas kekuasaan. Dan untuk itu, ia butuh parpol yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. PSI adalah jawabannya. Jadi, jika suatu hari kita melihat Jokowi duduk di podium PSI sebagai ketua umum, jangan kaget. Karena langkah ini bukan sekadar simbol, tapi strategi. Strategi untuk memastikan bahwa, meski tak lagi di istana, nama Jokowi tetap berdengung dalam politik nasional.
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk analisa-analisa menarik lainnya. Sampai jumpa.